Masing-masing memiliki alasan kuat dan disetujui oleh ketiganya. Karenanya, keadilan pun muncul dalam 3 versi berikut. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Bahagia rasanya kita bisa ketemu lagi ya di kanal Ekonom Receh ini. Dan mulai bab ini dan mungkin beberapa bab ke depannya ya, kita akan bahas konsep-konsep adil dan keadilan dari perspektif ekonomi. Dan kali ini saya coba mengambil kisah dari salah satu buku favorit saya, yaitu The Idea of Justice karya Amartya Sen tahun 2009. Saya telah memiliki buku ini sejak lama sebenarnya. Namun jujur hingga sekarang ini belum tuntas saya membacanya. Karena buku ini sangat filosofis. Sehingga saya membacanya sangat perlahan, halaman per halaman, dan sering diulang-ulang untuk dapat memahami maknanya. Nah, pada halaman 12 sampai dengan 15 di buku ini memberi ilustrasi bagaimana adil dan keadilan tersebut bisa dimaknai dengan cara yang berbeda. Sangat bergantung pada paham yang dianut dan informasi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dikisahkan terdapat 3 orang anak saat bernama Anne, Bob, dan Carla. Si Anne ini adalah satu-satunya anak yang dapat memainkan sebuah seruling. Sedangkan si Bob merupakan anak termiskin di antara mereka bertiga. Sementara Carla diketahui sebagai pembuat seruling yang mereka temukan. Nah, ketika ketiga anak ini ya menemukan seruling tersebut, mereka pun berselisih siapa sih yang berhak memiliki seruling tersebut. Masing-masing memiliki alasan kuat dan disetujui oleh ketiganya. Karenanya, keadilan pun muncul dalam 3 versi berikut. Pertama, sebagai satu-satunya orang yang dapat memainkan seruling, dan hal ini diakui oleh 2 anak lainnya, si Bob dan si Carla, Anne berpendapat dialah yang paling berhak. Kenapa? Karena kalau serulingnya dikasih kepada si Bob atau Carla, mereka tuh juga nggak bisa memainkannya, gitu. Sementara kalau dikasih ke Anne, Anne bisa memainkannya dan bisa menghibur banyak orang. Nah, jika hanya mengandalkan informasi ini, maka tentu adil seruling diberikan pada Anne. Agar apa? Agar kepuasan maksimum dapat dicapai. Keputusan ini sangat sesuai dengan konsep adil menurut paham utilitarianisme yang mengutamakan optimalisasi utilitas sesuatu. Versi adil kedua, yaitu Bob sebagai anak yang paling miskin di antara mereka bertiga dan gak punya satupun mainan. Dan hal ini juga dipahami oleh si Anne dan si Carla. Nah, jika kita hanya mendengarkan kisah ini, maka keputusan adil adalah dengan memberikan seruling kepada si Bob. Untuk apa? Untuk menciptakan kesetaraan ekonomi atau mengurangi ketimpangan antar individu, antar mereka bertiga tadi. Nah, paham ini sering kita kenal sebagai mazhab egalitarian economic. Nah, terakhir versi ketiga adalah karena Carla merasa paling berhak terhadap seruling tersebut. Kenapa? Karena dialah pembuat seruling tersebut. Dan hal ini juga diakui oleh 2 anak lainnya, yaitu si Anne dan si Bob. Nah, jika hanya mengetahui hal ini, mengutamakan usaha dan kerja keras seperti yang dianut oleh paham libertarian, tentu adil bagi Carla memiliki seruling dimaksud. Nah, ilustrasi di atas menunjukkan bahwa keputusan akan mudah diambil jika kita hanya menggunakan pendekatan adil secara tunggal. Tapi apakah adil secara sosial? Tentu tidak. Karena adil menurut seseorang bisa jadi ketidakadilan menurut orang lain. Seperti tadi, dikasih ke Anne, maka adil menurut paham utilitarianisme. Tapi tidak adil bagi yang menganut paham
egalitarian ekonomik ataupun libertarian dan seterusnya. Apalagi nalar publik terhadap makna adil itu sangatlah beragam, sehingga sulit merumuskan keadilan bersama atau sering kita kenal dengan keadilan sosial, meski menggunakan pendekatan ilmiah sekalipun. Nah, akan selalu muncul perdebatan terhadap adilnya suatu kondisi. Nah, sekarang saya bertanya pada teman-teman, jika ya teman-teman ditunjuk sebagai orang yang berwenang memutuskan kepada siapa seruling harus diberikan agar terwujud keadilan, silakan komen di bawah ya. Namun, apapun pendapat dan keputusan yang dipilih, harapannya kita tidak terjebak pada kondisi mempertahankan ego besar masing-masing, bahwa definisi adil kitalah yang paling benar dan harus dijadikan rujukan oleh semua pihak. Lebih jauh lagi, jangan sampai perjuangan kita mewujudkan keadilan berubah menjadi pertarungan makna adil. Adil menurut saya versus adil menurut kamu, atau adil menurut kami melawan makna adil untuk mereka. Pertarungan ini tidak akan pernah mewujudkan konvergensi makna keadilan. Saatnya kita untuk mulai berpikir dan bersikap adil versi kita. Karena yang sedang ingin diwujudkan adalah keadilan sosial, bukan keadilan individu atau kelompok. Sekian sharing singkat kali ini. Sampai ketemu pada bab berikutnya yang insya Allah masih akan membahas isu adil dan keadilan dari perspektif ekonomi. Saya akan coba cari literasi-literasi lainnya. Dukung terus kanal ini agar dapat berkarya, karena sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.